Mampukah aku bertahan melewati ini semua? Mampukah aku ikhlas menerima semuanya? Berulang kali Zahra beristighfar, keringat dingin telah membasahi wajahnya, matanya menatap lekat wajah Ali yang terlihat begitu tenang. Setetes air mata membasahi pipi Zahra. Aku pun mencintaimu, Mas, dan aku berharap Allah meridhoi cinta ini. Zahra menggenggam erat tangan Ali. Andra mendengarkan semua perkataan ayahnya dengan serius. Deng shock syndrome atau yang mungkin sering kau dengar dengan kata DHF grade 4. Pada fase ini, pasien bisa mengalami koma dengan denyut jantung lemah akibat pendarahan berat yang menyebabkan shock. Penyakit demam berdarah tidak bisa dianggap enteng karena bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Tapi, bukannya biasanya penyakit seperti ini menyerang anak-anak? Tanya Andra. Setahunya penyakit demam berdarah yang sudah masuk fase DSS itu biasanya menyerang anak-anak, sedangkan mantan mahasiswa ayahnya di Malaysia yang kini sedang terbaring koma adalah seorang pria dewasa. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dra, Allah yang menciptakan segalanya, maka Allah pula yang berhak menentukan semuanya. Berapa persen kemungkinan pasien akan bangun dari komanya? Andra mengalihkan pandangannya dari wajah sang ayah saat lampu lalu lintas sudah kembali berubah warna. Kini pandangannya fokus menatap jalanan kota Malang yang lengang. Tidak usah bermain angka dalam menentukan hidup mati seseorang. Tapi sebagai seorang dokter, tentu ayah harus memberi kepastian pada keluarga pasien. Pembicaraan itu terhenti saat ponsel ayahnya berdering kencang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap ayahnya pelan. Andra mengerutkan keningnya. Mungkinkah seseorang yang hendak ia dan ayahnya jenguk telah meninggal? Tidak ada yang dapat menebak kapan maut akan datang menjemput. Andra mendengarkan dalam diam perkataan ayahnya pada seseorang melalui sambungan telepon. Umur tidak menjadi patokan, bayi yang baru terlahir pun dapat kembali terenggut kehidupannya bila memang menghendakinya, ucap ayahnya bijak. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Andra menghentikan mobilnya. Kenapa berhenti? Tanya sang ayah bingung. Bukannya akan lebih baik kalau kita langsung ke rumah duka saja? Rumah duka? Mantan mahasiswa ayah yang hendak kita jengukkan sudah meninggal. Jadi untuk apa ke rumah sakit? Jawab Andra. Pastinya pihak keluarganya akan membawanya ke rumah duka. Kebiasaan yang jelek? Andra Lukman Bahri, jangan mudah mengambil kesimpulan. Cari tahu dulu data yang konkret sebelum mengambil sebuah kesimpulan. Yang tadi menelepon ayah itu bukan dari keluarga mahasiswa ayah. Ia adalah pihak keluarga pasien yang seminggu lalu ayah tangani. Andra mengangguk mengerti. Ia kembali melajukan mobilnya. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam perjalanan yang harus ia dan ayahnya tempuh dari rumah neneknya ke rumah sakit tempat mahasiswa ayahnya dirawat. Ayah dengar Al sempat menjadi dosen di kampusmu. Apa kau mengenalnya? Tanya sang ayahnya saat mereka memasuki rumah sakit. Perasaan dosenku tidak ada yang mengalami koma, ujar Andra bingung. Kau yakin tidak mau ikut masuk? Tanya ayahnya. Kini mereka sudah sampai tepat di depan ruangan tempat pasien yang hendak mereka jenguk dirawat. Andra mengangguk pasti. Ia mendudukkan dirinya di sebuah kursi yang berjejer tepat di depan ruangan. Ruangan itu disediakan untuk para pasien yang memerlukan penanganan khusus. Andra menyandarkan kepalanya pada dinding. Ia memejamkan matanya. Mungkin tidur sebentar selagi menunggu sang ayah melihat keadaan mantan mahasiswa kesayangannya itu akan membuat kantuk yang mulai menghampirinya berkurang. Andra sontak membuka matanya. Kenapa wajahnya kembali memenuhi kepalaku? Batin Andra saat wajah yang sudah hampir berhasil ia hapus dari memori otaknya kembali terbayang. Cukup mencintainya dalam diam. Itu sudah cukup. Andra memperingati hatinya kalau seseorang yang kini ia rindukan tidak halal baginya. Andra hendak kembali memejamkan mata. Namun urung saat tiba-tiba dari ruangan di hadapannya keluar seorang wanita berjilbab hitam. Wanita tersebut menangis pilu di dekat Andra. Hanya 2 kursi kosong yang menjadi sekat antara dirinya dan wanita tersebut. Zahra,
Lirih Andra saat melihat wajah wanita yang tengah menangis itu. Bermimpikah ia? Apakah ini cara setan untuk menggodanya hingga setan mengubah wujudnya menjadi sosok wanita yang ia cintai? Deja vu, itulah yang kini Andra rasakan. 1 tahun yang lalu ia pernah mengalami situasi seperti ini. Ia duduk bersampingan dengan Zahra. Namun saat itu Zahra tidak menangis pilu. Dulu wajahnya terlihat tenang. Namun kini wajah itu tampak begitu ketakutan. Apakah yang terjadi pada cinta dalam diamnya? Ingin rasanya Andra merangkul bahu Zahra yang bergetar. Membawa tubuh rapuh itu ke dalam pelukannya. Andra beristighfar dalam hati, tidak sepatutnya pemikiran itu berkelebat dalam benaknya. Cintai dia layaknya cinta Sayyidina Ali pada Fatimah Az-Zahra. Cukuplah Rabb dan dirimu yang tahu. Bila memang berjodoh, maka Allah yang akan mempersatukan cinta itu dalam sebuah ikatan yang sakral di mana banyak pahala yang Allah janjikan di dalamnya. Zahra membatu saat mendengar penuturan dokter yang menangani Ali. Hanya alat-alat rumah sakitlah yang kini menjadi penopang keadaan pasien. Saat alat-alat ini dilepas, ucap sang dokter, semua keputusan ada pada pihak keluarga. Mana yang terbaik untuk anak saya, melepaskan peralatan ini dari tubuhnya, atau tetap mempertahankan alat-alat medis ini untuk menopang kehidupannya? Pertanyaan itu terucap dari Papa Ali. Zahra tidak mampu menahan tangisnya saat dokter mengatakan kalau Ali hanya memiliki persentase hidup tidak lebih dari 30%. Mah, ujar Zahra lirih pada Anissa yang sedari tadi terus merangkulnya. Boleh Zahra keluar sebentar? Ia tidak sanggup mendengar penuturan dokter tentang keadaan Ali. Tangis tidak mampu ia tahan lagi. Ia menangis pilu tepat di depan ruangan tempat Ali dirawat. Mungkinkah mimpi yang semalam menyapanya adalah pertanda kalau Ali benar-benar akan pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya? Bila memang itu yang terbaik untuk Ali, ia akan berusaha menerimanya. Keajaiban, setiap manusia selalu mengharapkan hal itu. Aku pun berharap keajaiban itu akan terjadi pada Mas Ali. Jumat, pada hari inilah segala peralatan yang menopang kehidupan Mas Ali selama 2 minggu akan dilepaskan. Semua keluarga telah berkumpul, termasuk Mbak Ayana. Ia menangis terseduh-seduh sambil memeluk erat tubuhku. Ia menceritakan segalanya padaku. Apa saja yang telah terjadi antara dirinya dan Mas Ali di belakangku. Sakit. Tentu aku tidak menampik rasa sakit itu saat mendengar segala penuturan Mbak Ayana tentang apa yang telah Mbak Ayana lakukan pada Mas Ali. Namun, aku bersyukur saat tahu kalau ternyata bayi yang kini Mbak Ayana kandung bukanlah anak Mas Ali. Marah, ingin rasanya aku marah saat Mbak Ayana menceritakan kejadian ketika ia menjebak Mas Ali. Ia melakukannya agar Mas Ali mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Namun, tidak ada gunanya marah. Marah tidak akan membuat semuanya kembali seperti semula. Maaf, Dokter Hermawan belum datang. Ia mengalami sedikit kendala di jalan. Jadi, dengan sangat terpaksa pelepasan peralatan harus tertunda, ucap asisten Dokter Hermawan, dokter yang bertanggung jawab penuh atas keadaan Mas Ali. Aku tidak tahu, haruskah aku senang mendengar kabar tersebut? Senang karena setidaknya Allah masih memberiku kesempatan untuk bersama Mas Ali. Mama memelukku erat. Allah masih memberi kesempatan padamu, Ra, ucap Mama. Aku tahu maksud perkataan Mama. Allah masih memberiku kesempatan untuk berbicara pada Mas Ali. Pelepasan peralatan medis akan dilakukan setelah salat Jumat. Papa mertua, Mas Danang, Mas Dilan, dan Mas Haris memilih untuk menunggu di masjid rumah sakit. Adapun Mama Anissa, Mbak Ayana, dan Mbak Nisha memilih untuk menunggu di kantin rumah sakit. Mereka memberikanku kesempatan untuk bersama Mas Ali. Aku memegang erat tangan Mas Ali. Mas, tidak boleh ada tangisan lagi. Aku harus menjadi wanita yang tegar. Aku sudah mendengar segalanya dari Mbak Ayana. Maafkan aku yang sempat meragukanmu. Andai saja bukan jawaban tidak tahulah yang kau ucapkan, mungkin hal ini tidak mungkin terjadi. Walaupun aku berusaha untuk menahannya, namun tangis ini tetap berhasil membasahi pipiku.
Aku mohon, bangunlah kita perbaiki semuanya. Aku sungguh mencintaimu, Mas. Lantunan suara azan dari ponselku menyadarkanku kalau tidak seharusnya aku berkata seegois itu. Ini adalah takdir Allah yang harus kuterima dengan ikhlas. Walaupun sulit, aku akan berusaha menerimanya dengan ikhlas. Aku membelai lembut wajah Mas Ali yang terlihat pucat pasi. Semoga Allah memberikan keikhlasan padaku untuk menerima kepergianmu. Aku sungguh mencintaimu, Mas, ucapku tepat di telinganya. Tangis tidak mampu ku bendung saat melihat mata Mas Ali mengeluarkan air mata. Ya Allah, hamba mohon sadarkanlah Mas Ali. Engkau yang maha berkehendak dan berkuasa. Tidak ada yang mustahil terjadi di dunia ini bagimu. Aku memejamkan mataku, mencoba menenangkan hatiku yang terasa begitu sesak. Ra, mimpikah aku? Ya Allah, nyatakah ini semua? Ra. Aku menatap tidak percaya saat melihat mata yang sudah lebih dari 2 minggu terpejam rapat kini tengah menatapku. Tatapan itu sangat kurindukan. Ra, panggil Mas Ali lemah. Kini ia telah terbangun dari komanya. Maaf, ucap Mas Ali sebelum ia kembali menutup matanya. Dengan panik, aku menekan tombol darurat di dinding dekat ranjang. Tak lama kemudian, seorang suster datang. Aku menceritakan segala yang barusan terjadi kepadanya. Suster tersebut menatapku tidak percaya. Mungkin karena pada kenyataannya, aku pun sulit untuk mempercayai apa yang baru saja terjadi. Benarkah Mas Ali membuka matanya? Benarkah barusan Mas Ali memanggilku? Apa itu semua hanya halusinasiku? Bagaimana, Suster? Tanyaku setelah suster tersebut memeriksa keadaan Mas Ali. Suster itu tersenyum. Aku tidak tahu apa arti senyuman itu. Semoga keajaiban benar-benar terjadi. Aku mengerutkan dahiku bingung. Maksud suster apa? Dokter akan menjelaskan semuanya pada Anda. Saya tidak punya wewenang untuk menjelaskan segalanya. Jawab suster itu sopan. Kemudian ia meninggalkanku dalam kondisi penuh tanda tanya. Aku kembali duduk tepat di samping tubuh Mas Ali yang terbaring. Semoga hal ini bukanlah halusinasiku semata. Aku kembali menceritakan pada Dr. Hermawan apa yang barusan kulihat dan kudengar. Ia tersenyum dan mengatakan kalau suster yang memeriksa keadaan Mas Ali telah menceritakan semuanya. Allah telah menunjukkan kekuasaannya. Kemarin saat saya memeriksa keadaan Ali, hampir 99% tubuhnya tidak memberi respons. Saya pun mengambil kesimpulan kalau Ali tidak lagi memiliki kesempatan untuk bangun dari koma. Bila pihak rumah sakit tetap mempertahankan Ali dengan segala alat medis dan obat-obatan yang Ali konsumsi melalui run infus, itu hanya akan membuat organ-organ vital di tubuh Ali semakin rusak. Namun hari ini, pada saat kita hendak melepas segalanya, Ali memberi respons. Tutur Dr. Hermawan setelah memeriksa keadaan Mas Ali secara keseluruhan. Apakah itu berarti Ali dinyatakan telah sadar dari komanya? Tanya papa mertuaku penuh harap. Dr. Hermawan mengangguk. Tangis pun pecah memenuhi ruang rawat Mas Ali. Mama Anissa menangis bahagia dalam pelukan papa mertua. Mbak Ayana menenggelamkan wajahnya di bahu Mas Dilan. Alhamdulillah, bukan tangis kesedihanlah yang kini ku dengar, melainkan tangis bahagia. Terima kasih atas segala nikmat-Mu. Ya Allah, hari demi hari akan ku lalui untuk mengabdikan diriku padamu, mengabdi untuk menjadi sosok istri terbaik untuk-Mu. Karena kini, surgaku ada di bawah telapak kaki-Mu. Kau pasti lelah, maaf aku merepotkanmu. Mas Ali membelai pucuk kepalaku setelah aku membantunya untuk duduk di kursi roda. Berhenti berkata maaf, Mas, ini sudah menjadi kewajibanku sebagai istrimu. Aku menggulung celana panjangnya hingga sebatas lutut. Perlahan aku mulai mengusap kakinya dengan minyak herbal. Menurut Mama, minyak itu dapat membantu melancarkan peredaran darah di kaki Mas Ali. Bagaimana kalau aku mengalami kelumpuhan secara permanen? Menurut Dr. Hermawan,
Kemungkinan itu memang bisa terjadi karena efek dari koma yang Mas Ali alami. Tapi, tidak menutup kemungkinan pula kalau Mas Ali dapat kembali berjalan normal. Mas putus asa? Tidak. Lantas, kenapa Mas bertanya seperti itu? Aku takut kalau kau akan pergi meninggalkan Mas ketika kenyataan itu menghampiri Mas. Aku menatap penuh tanya wajah Mas Ali. Mas meragukan kesetiaanku. Apa Mas tidak mempercayaiku? Aku menggenggam tangannya. Insya Allah aku akan setia berada di samping Mas Ali hingga Allah mencabut nyawa ini. Aku sungguh beruntung memiliki istri sepertimu. Allah begitu baik telah menjodohkan kita. Aku memejamkan mataku saat Mas Ali mencium keningku. Mas sungguh mencintaimu? Ra. Aku pun mencintaimu, Mas. Semoga cinta ini dapat membuat kita semakin dekat dengan Sang Maha Pemberi Cinta. Aku mencium punggung tangan Mas Ali menandakan kalau aku siap berbakti padanya. Dia imamku di dunia. Ku harap, ia pula yang akan menjadi imamku di akhiratnya kelak.